Siang saudaraku dimanapun berada, budayakan menonton sampai selesai ya agar tidak gagal paham. Di sini saya akan mencoba menerangkan bahwasanya bagaimana cara kita yang tepat memilah-milah bahan supaya untuk menjadikan alat-alat kita itu puas gitu ya. Di sini saya pegang itu bearing yang besar. Ini fungsinya untuk teman-teman yang apabila memiliki bahan seperti ini dibawa ke tempat pengrajin, cocok ini dipakai buat golok sembelihan. Sangat kuat dan sangat tajam, apalagi bearingnya jenis seperti ini ya. Makin kuat makin tajam lagi, dan pemakainya bisa maksimal gitu ya. Ketajamannya itu awet sekali, berbeda dengan bahan-bahan per yang seperti ini. Kalau memiliki bahan per yang seperti ini, itu cocoknya dipakai buat sabit, bendu, golok. Intinya adalah buat alat berkebun kayak gitu ya teman-teman. Apabila ingin dibikin peso atau golok sembelihan, carilah kalau per itu yang tipisnya seperti ini nih. Nah, ini tipis. Sangat berbeda dengan yang tebal ini. Nah, ini beda. Ya. Sebentar. Nah, beda. Sangat beda sekali. Nah, akan lebih baik lagi apabila bearing. Dari ketiga jenis ini, antara bearing atau laker, per itu berbeda-beda karena kandungan bajanya di dalamnya itu berbeda-beda gitu ya. Jangan sekali-sekali membuat alat-alat sembelihan, pisau itu dari plat kayak gini nih. Ini ada plat. Ini bukan baja, besi biasa, kadar baja yang sangat kecil, nanti kecewa. Ujung-ujungnya nggak tajam, gampang mudah tumpul kayak gitu ya. Apalagi yang terbuat dari cakram kayak gini. Ini tadinya juga ada pelanggan datang sudah membentuk seperti ini, disuruh tajamkan, ku bilang ini bukan baja, akhirnya ditinggalkan. Yang satu sudah dibikin, yang separuhnya nggak puas juga meleot gitu ya, atau nggak bisa gampang patah. Kenapa? Karena nggak ada kandungan bajanya. Jadi pilihlah barang-barang itu seperti laker, terus kemudian kalau ada par itu para wilis kayak gini ya. Cuma ini sudah langka barang ini, susah sekali. Ini kalau dibuat golok sembelihan sangat bagus sekali. Jangan sampai besi-besi ulir kayak gini dibuat pisau. Ini juga nggak ada kandungan bajanya, jadi harus pintar-pintar memilih ya. Meskipun kecil, kalau memang bearing atau laker ini sangat bagus, kadar bajanya sangat tinggi. Berikut adalah contohnya ya. Ini contoh pisau-pisau yang saya buat, yang terbuat dari bahan per. Jadi ini bisa buat dapur, yang kayak model kayak gini bisa buat seset, yang panjang kayak begini bisa buat sembelihan ayam, entok, tuh enak. Buat seset juga enak gitu ya. Cuma ini nggak ada sarungnya. Ini contoh sabit atau alat buat rambanan ya. Kemudian ada golok, ada bendu, ada durit. Semuanya ini terbuat dari per seperti itu. Dan juga kampak ini juga terbuat dari per. Kalaupun ada yang terbuat dari laker, ini contohnya teman-teman ya. Tuh. Ini contoh-contoh yang saya buat dari bearing laker. Cuma ini buat sembelihan kerbau sapi ya. Ukurannya ini sekitar 43 cm. Berikut sarungnya. Ini ukuran 27 cm. Ini juga dari bearing. Berikut sarungnya. Dan ini sama, ini sekitar 30 cm. Ini buat kambing bisa, tapi ini yang full tang. Tuh full tang. Berikut sarungnya. Kalau ini enggak full tang gitu ya. Jadi teman-teman biar tidak salah memilih barang, bahan, ketika dibawa ke tempat pengrajin, pastikan barang yang Anda bawa itu betul-betul ada kandungan bajanya yang sangat tinggi gitu ya. Mudah-mudahan video yang singkat ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Dan subscribe-nya juga agar edukasi-edukasi yang akan saya berikan ke depannya jauh akan lebih bermanfaat, akan lebih baik lagi gitu ya.